1 tahun menjadi orang nomor 1 di negeri ini, Joko Widodo konsisten dengan gaya kepemimpinannya. Ya, belusukan tetap ia pertahankan. Namun satu hal yang juga tidak berubah dari Jokowi, yaitu ketenangan Jokowi dalam menghadapi berbagai persoalan negeri. Sikap tenang Jokowi dianggap oleh sebagian orang sebagai kekuatan, namun ada juga yang menilainya sebagai kelemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Satu tahun sudah Joko Widodo dan Yusuf Kala menyandang predikat RI 1 dan RI 2. Sebagai orang nomor 1 di negeri ini, gaya kepemimpinan Jokowi kerap menjadi sorotan. Setiap keputusan yang diambil menjadi refleksi dirinya sebagai seorang pemimpin. Sebagai presiden yang diusung partai, pengaruh partai pendukung tak bisa dinafikan. Sebutan presiden petugas partai pernah melekat pada dirinya. Kemandirian Jokowi sebagai seorang pemimpin pun sering dipertanyakan. Pak Jokowi di pusaran di antara tarik-menarik kekuatan partai yang mendukung dan masyarakat, pemilihnya kan gitu. Gaya-gaya mengakomodasi kekuatan publik, kekuatan relawannya, kekuatan dari partai pendukungnya, dan bagaimana mengelola partai yang tidak dalam koalisi mendukung. Itu saya melihat memang ini agak kerepotan juga Pak Jokowi. Hubungan Jokowi dengan sang wakil juga menarik. Setahun berpasangan, pemikiran Jokowi dan JK kerap tak sejalan. Seperti dalam permasalahan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi sepakat dengan keputusan pembukuan PSSI, JK sebaliknya. Begitupun terkait revisi Undang-Undang KPK. JK menjadi salah satu pihak yang setuju, sedangkan Jokowi menolak revisi. Terlepas dari konflik internal yang terjadi, sosok Jokowi sebagai pemimpin dinilai berani. Terlihat dari kebijakan-kebijakannya. Sebut saja kebijakan di awal pemerintahannya untuk mengurangi subsidi BBM yang dinilai tidak merakyat. Keberanian juga terlihat dari keputusannya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Juga hukuman mati bagi narapidana kasus narkoba. Misalnya bicara hukuman mati, poin yang ditekankan kan sebenarnya bukan masalah hukuman mati, tetapi bagaimana positioning negara yang menganggap narkoba, dalam konteks ini bandar narkoba, itu adalah sebuah kejahatan yang sifatnya extraordinary. Bukan kebanggaan untuk melakukan proses hukuman mati, tetapi kebanggaan untuk menganggap bahwa Indonesia betul-betul melawan atau melakukan perang terhadap narkoba. Tentunya sebuah kebijakan, apakah sebuah peraturan dan juga sebuah policy menyangkut anggaran tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Memang pilihan presiden bukan menyenangkan mencari popularitas ya, tapi membangun fondasi-fondasi Indonesia yang kuat. Saya pikir pilihan-pilihan daripada beliau seperti itu, itu harus kombinasi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bicara kepemimpinan Jokowi harus juga bicara ciri khasnya yang satu ini, belusukan. Predikat pemimpin yang turun ke masyarakat memang sudah diterima dirinya sejak menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Hampir dalam setiap kesempatan Jokowi terjun langsung ke tengah masyarakat.
kita melihatnya seperti aduh repot banget ya, semua harus dilihat sendiri, tapi banyak hal yang dirasa perlu memang harus dicek ke lapangan karena kelemahan Indonesia saat ini kan memang data. Jadi memang harus hal-hal tertentu harus dicek ke lapangan ya. Jadi mungkin ini gaya kepemimpinan yang agak baru karena harusnya Bapak Presiden seorang pemimpin yang demikian tinggi, harusnya tidak orang mungkin melihatnya nggak perlu turun, tapi memang saya bisa memahami kenapa beliau harus melakukan hal itu. Saya melihat sistem komunikasi politik pemerintah ini belum maksimal. Jadi belum ada sebuah metode atau sistem yang secara efektif terbukti mampu menjelaskan kebijakan pemerintah. Semuanya saya lihat masih tergantung pada sosok Pak Jokowi sendiri. Berada langsung di tengah masyarakat berdampak pada keputusan-keputusan yang Jokowi ambil. Kebijakannya dinilai tepat sasaran. Arahan dari Presiden itu selalu jelas. Jadi Bapak Presiden ini kalau berbicara, yang disampaikan itu clear. Jadi misalnya kalau beliau ke lapangan, lalu menemukan di lapangan apa, langsung beliau telepon. Jadi dengan Presiden Jokowi itu apa yang disampaikan, apa yang difikirkan itu jelas. Kita sebagai anak buah yang bekerja itu tahu persis. 1 tahun momentum tepat untuk evaluasi dan berbenah. Jokowi dengan gaya kepemimpinannya yang khas perlu terus dikawal, dikritisi, dan didukung penuh oleh rakyat. Jokowi pun harus menunjukkan bahwa ia layak disebut sebagai presiden rakyat, bukan presiden partai. Amelinda Widya, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.